شهر رجب من شعائر الإسلام ووضع على أمة محمد عليه الصلاة والسلام لتكون مكفرة للذنوب ومطهرة للآثام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الداعي إلى رسالة الله صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Yang saya hormati para ibu dosen, bapak dosen yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Kemudian teman-teman sekalian, para mahasiswa mahasiswi Kemenkes Tasikmalaya Cirebon, Kemenkes Poltekkes Tasikmalaya yang berada di Cirebon. Oke, bagaimana kalian teman-teman semuanya, kabarnya pada hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah bisa bertemu dengan saya kembali ya. Bulan kemarin, bulan Desember kalau tidak salah, kita belajar bersama, membahas bersama tentang pentingnya ilmu, pentingnya menata hati. Baik, yang mana pada kesempatan hari ini kami diberikan amanah untuk membahas tentang kekuatan spiritual, ya. Yang mana nanti ini kita akan bahas. Sebelum membahas ke tema yang diinginkan, maklum seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwasanya bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan yang difirmankan oleh Allah di dalam surah At-Taubah ayat 36, letaknya pada juz ke-10, bahwasanya salah satu bulan Rajab ini adalah bulan haram ya, yang mana Allah itu berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Baik, bahwasanya dalam hitungan bulannya Allah itu, ya, sebelum kita masuk ke tema yang akan kita bahas, sedikit kita akan, mungkin saya pengen tahu nih mahasiswa di sini keislamannya berapa persen gitu kan. Setidaknya tahulah bulan-bulan Allah itu. Ada yang tahu 12 bulannya Allah? Ada yang bisa sebutkan? Baik mahasiswa atau mahasiswa nanti dikasih hadiah lah. Enggak dari Bu dosen, enggak apa dari saya nanti hadiahnya. Doa. Ya. Ada yang bisa enggak? Teman-teman, 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yang diterangkan di dalam tafsirnya, yang mana ada 4 bulan, yang mana 4 bulan itu adalah bulan haram. Yang mana di dalamnya itu apa? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Dilarang oleh Allah untuk apa? Menzalimi diri kita sendiri. Ya kan? Yang pertama itu apa? Muharram. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, 10, 11, Zulqa'dah, 12. Bagus. Mahasiswi semuanya tahu. Alhamdulillah, berarti 100% Islam. Bukan Islam KTP. Cuman mahasiswanya enggak ada. Mau saya tanya satu-satu dari belakang. Ya, enggak kelihatan jadinya. Mangga mahasiswa ditunggu. Ini penting sekali. Karena dalam bulan Rajab ini, ya, nanti akan lahir kekuatan spiritual itu apa? Ya, kekuatan spiritualnya umat Islam itu apa nanti terjadinya di bulan Rajab ini, ya, yang kita peringati itu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Seperti itu. Minimal kita harus tahu dulu bagaimana Rajab ini, ya, diturunkan, disebutkan di dalam Al-Quran sebagai salah satu 4 bulan yang diharamkan di dalamnya untuk berbuat zalim. Nah, pada beberapa hari yang akan datang, pada hari apa? Hari Minggu tepatnya, tanggal 27, yaitu Minggu malam Senin, karena pergantian pada bulan Hijriah itu adalah setelah maghrib. Jadi Minggu sore itu tanggal 26 Rajab, masuknya maghrib tanggal 27 Rajab, itu masuk di mana terjadinya suatu peristiwa yang mana menghasilkan apa? Kekuatan spiritual yang mana akan selalu kita genggam sampai hari kiamat nanti. Ya. Karena tema kita kekuatan spiritual, maka kita harus tahu kekuatan spiritual itu apa bagi kita ini. Kekuatan spiritual bukan santet,
bukan guna-guna gitu. Bukan. Kekuatan spiritual umat Islam yang mana didapatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh saya berdiri ya? Kalau kemarin kita duduk terus kakinya itu pegel sampai bengkak kaki saya yang bulan kemarin. Jadi kemarin itu saya minta ke teman saya kalau bisa mungkin kasih tempat duduk lah ini Pak. Jadi bisa kelihatan semua kan tuh yang di belakang yang cantik-cantik, yang di belakang mahasiswanya kaset-kaset gitu kan. Ya. Nah, teman-teman semuanya, kekuatan spiritual. Ya, kekuatan spiritual yang kita punya ini apa? Yang mana dihasilkan oleh Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Itu apa? Kekuatan spiritual adalah doa sebenarnya. Kekuatan spiritual itu adalah doa yang bisa langsung menyambung kepada Allah Subhanahu. Tapi doa sendiri itu adalah arti bahasa dari apa? Dari sholat. Karena sholat itu adalah doa. Maka kekuatan spiritual itu adalah doa. Tidak ada yang lain kekuatan spiritual. Maka nanti dilihat semuanya itu bagaimana sholat kita, amal perbuatan kita itu bagaimana sholatnya kita. Saking istimewanya sholat, teman-teman semuanya. Saking istimewanya sholat, bayangkan. Wahyu yang diturunkan kepada para nabi itu kebanyakan di muka bumi. Nabi Isa alaihissalam diturunkannya wahyu di mana? Di Palestina. Yang mana di dalamnya di tempat Palestina itu terdapat buah tin buah zaitun. Nabi Musa alaihissalam diturunkannya wahyu di mana? Turisina, di bukit Turisina. Tapi untuk mendapatkan ibadah salat ini Allah turunkan ibadah salat di mana? Di sampingnya surga di Sidratul Muntaha. Tadi dibacakan teman kita, inda Sidratil Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa. Di dalam surat An-Najm. Ya. Saking istimewanya itu disebutkan hanya sholat, ibadah sholat yang diturunkan di mana? Inda Sidratil Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa. Tidak ada ibadah yang lain yang seistimewa sholat. Yang mana sholat ini nanti menjadi tolak ukur, ya kan? Kalau misalkan sholatnya kita baik, hajinya pun baik. Kalau misalkan sholatnya kita baik, maka puasanya pun baik, ya kan? Ketika sholatnya kita baik, zakatnya pun baik. Maka ketika sholatnya kita pun baik, nanti di akhirat hisabnya pun akan mudah. Maka di dalam hadisnya Rasulullah itu apa? Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-sholatu. Awal nanti ketika di hari kiamat yang akan dihisab itu apa? Sholat. Sholat teman-teman, bukan yang lain. Ida sholahat sayru amali, ida sholahat sholahat sayru amali. Jika sholatnya itu baik, semua amal kebaikan yang kita lakukan, baik berupa duniawi, baik berupa ukhrawi, itu semua juga akan baik. Tapi jika sholat itu buruk, maka semua amal kebaikan yang kita lakukan ini semua akan buruk. Nah, jadi insya Allah nanti kita akan lihat bagaimana kekuatan spiritual itu bisa sampai kepada Allah. Kita akan bahas bersama-sama. Nah, sebelum masuk ke dalam kekuatan itu, izinkan saya ya pada pagi hari ini agar motivasi kita sholat itu melakukan ibadah sholat itu bukan hanya sekedar beban karena perintah dari Allah. Agar apa? Agar kita ini melaksanakan sholat bukan hanya beban perintah dari Allah, tapi itu menjadi motivasi kita akan bisa melakukan sholat. Seperti halnya teman-teman kalau misalkan bagaimana belajar bisa termotivasi. Karena kalau misalkan hanya sekedar perintah dari Allah itu nanti menjadi beban macam baru tadi subuh udah zuhur, barusan tadi zuhur udah asar. Jadi nanti hanyalah beban buat kita. Nah, sholat teman-teman, ya kan? Banyak apa itu sholat? Ada yang mengatakan apa? Doa, betul secara bahasa. Doa, ya, karena semua yang ada dalam sholat itu adalah doa, bukan yang lain. Sholat salah satu kalimat dalam bahasa Arab as-sholat, ya tulisannya. Mungkin kalau misalnya kapan terus saya tulis karena nggak ada, ya dibayangkan aja lah. Bagaimana tulisan as-sholat? Alif lam kita buang, sholatun, shod lam alif ta. Oke, bayang sini. Itu sama salah satu akarnya dengan kalimat silatun. Apa? Silatun, shod lam ta. Sama nggak? Hampir sama. Itu masih dalam satu akar. Walaupun asal kalimatnya beda, tapi masih satu akar. Apa itu silatun? Hubungan kuat di antara dua perkara yang mana tidak bisa dipisahkan. Ya kan? Sila. Ibu mahasiswa, teman-teman, ibu bapak,
Pernah dengar yang namanya silaturahmi? Ya, silaturahmi itu ikatan kuat di antara seorang muslim, ya kan? Ar-Rahimnya itu apa? Yang bisa memberikan kasih sayang. Jadi silaturahmi itu bukan hanya sekedar ketemu, salaman udah pergi, setelahnya jadi musuhan, bukan. Ketika teman kita membutuhkan, kita bantu. Ketika tetangga kita membutuhkan, itu namanya silaturahmi. Nah, silah ini, ya kan, masih satu akar dengan sholat, hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, yang mana bisa apa? Mengkoneksikan sebegitu kuatnya sehingga tidak terlepaskan. Sholat. Nah, kita itu harus tahu dulu. Jadi sholat itu bukan hanya sekedar kita Allahu Akbar, nggak bisa. Tapi sholat itu hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya, Allah Subhanahu. Ya kan? Makanya di dalam surat An-Nisa dikatakan di dalamnya namanya fa'idza qadaytumus sholata fadhkurullaha. Ketika selesai melaksanakan sholat kalian apa? Fadhkurullah, hubungkanlah diri kita kepada Allah, berzikir kepada Allah. Secara bahasanya berzikir, tapi secara hikmahnya zikir itu apa? Menghubungkan diri kita kepada Allah. Agar apa? Agar konektivitas kita ini kuat. Ya kan? Kuat. Nanti apa hasilnya? Nanti hasilnya kekuatan spiritual itu akan keluar. Apa? Nanti kita akan bahas, teman-teman semua. Makanya nanti mohon maaf, ini sampai kapan waktu ya, Bu? Setengah 9, 15 menit lagi. Insya Allah mudah-mudahan cukup. Saya akan ringkas secepat-cepatnya ya. Insya Allah akan cukup. Kalaupun tidak, mungkin nanti bulan depannya kita bahas lagi, biar saya diundang lagi di sini. Ya, oke. Nah, teman-teman semuanya, kekuatan sebenarnya adalah sholat, ya kan? Allah perintahkan kita untuk melakukan ibadah dengan sholat. Berarti Allah itu akan memberikan suatu anugerah yang mana itu akan memberikan kesuksesan dan kehidupan kita jalan keluar di dunia ini. Semua masalah yang ada di dunia ini. Salah satunya apa? Salah satu hikmah dari apa yang Allah perintahkan itu ada di dalam surat At-Taha yang bunyinya gini. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Apa yang Allah bilang? Innani anallahu la ilaha illa. Kata Allah itu langsung kepada hambanya. Innani, sesungguhnya saya, kata Allah ini langsung. Jadi perkataannya Allah itu kepada hambanya langsung. Innani, sesungguhnya saya, kata Allah, anallah, aku ini Allah. La ilaha illa, tiada Tuhan yang bakal kalian sembah kecuali hanya saya. Ana fa'budni, maka apa yang Allah bilang? Beribadahlah, sembahlah kepada aku, kata Allah. Wa aqimis sholata, setelah Allah memerintahkan menyembah kepadaku, apa yang ada? Aqimis sholata, laksanakanlah sholat. Ya, apa? Laksanakanlah sholat. Untuk apa? Lizikri, untuk menghubungkan, ya kan, spiritualnya seorang hamba dengan Tuhannya. Nanti akan terhubung, ya kan? Makanya Allah menginginkan terhubungnya seorang hamba, kita sebagai umat manusia, menghubungkan kita dengan Allah itu bukan dengan harta. Pertama itu, bukan dengan zakat, bukan dengan puasa. Tapi dengan apa? Dengan kalimat fa'budni, beribadahlah kepada Allah, yang mana ketika kita beribadah kita menjadi seorang abdun. Ya enggak? Dari fa'budni, lihat kalimatnya nih. Abada, berhamba, beribadah. Ketika sudah menjadi fa'budni, ya'budun, ya iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu, beribadah kepada Allah. Maka berubahlah tingkatannya, kita menjadi apa ketika sudah melaksanakan abdun. Abdun itu seseorang hamba, seorang yang beribadah kepada Allah. Nah, bayangkan ketika Allah menyebutkan seseorang dengan menyebutkan kalimat abdun, itu tujuannya apa? Untuk meningkatkan derajat seseorang itu di hadapan Allah. Kita lihat seperti teman kita yang kita bacakan tadi di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad bukan dengan kalimat Rasulnya, bukan dengan kalimat Nabinya, tapi apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bi'abdihi. Allah memperjalankan dengan hambanya. Abdihi, ya kan? Dengan kalimat apa? Abdun, bukan dengan kalimat binabihi, birasulihi, bukan.
Tapi apa? Dengan kalimat abdun. Jadi ketika kita berubah menjadi seorang abdun, maka itu tandanya Allah akan mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Siapa lagi selain Nabi Muhammad? Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman diangkat derajatnya untuk memimpin semua makhluk, bahkan apa? Bisa menggerakkan awan-awan, ya kan? Sebelum Son Goku bisa menggerakkan awan kinton, ya. Teman-teman tahu semuanya, Son Goku itu kalau di komik-komik itu bisa menggerakkan awan kinton kan ya. Nabi Sulaiman itu udah bisa duluan. Apa yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'annya? Wa wahabna li Dawuda wa Sulaiman ni'mal abdu. Ni'mal abdu. Abdun kalimatnya baik. Bukan nabiyun, bukan rasul. Siapa lagi? Nabi Zakaria. Seorang Nabi Zakaria yang diponis istrinya tidak bisa mempunyai keturunan, tapi dengan usahanya beliau berdoa dengan sholat dengan ibadah. Nanti di pembahasan yang keempat itu, ya kan? Apa yang Allah firmankan, karena berikan keistimewaan, diangkat derajatnya akan menjadi seorang bapak. Apa? Dzikr rahmati rabbika abdahu Zakaria. Abdahu Zakaria. Abdun. Siapa lagi yang terakhir? Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh, salah satu keturunan terakhir Nabi Adam yang selamat, yang membawa umatnya kepada perahu yang akan membawa umatnya dari keselamatan tsunami terbesar dunia, ya kan? Menjadi pemimpin itu apa yang disebutkan abdun? Ni innahu kana abdan syakuro. Abdan syakuro, hamba yang bersyukur. Kalimatnya Pak Abdun jadi salah satu, ya kan? Tujuan Allah memerintahkan untuk sholat itu tujuan Allah untuk mengangkat derajat seseorang, ya kan? Untuk mengangkat derajat seorang yang mana tadinya dia tidak bisa menguatkan, mengkoneksikan kekuatan spiritualnya dengan Allah, agar apa? Agar dia itu bisa mengangkat derajatnya. Makanya ketika kita bersujud, kita berruku di hadapan Allah, maka Allah angkat derajat. Tapi kalau misalkan kita di atas, kita sombong di hadapan Allah, maka Allah turunkan. Ya kan? Seperti itu. Salah satu nikmat syukur yang dilakukan oleh seorang Rasul, bayangkan teman-teman semuanya. Itu apa? Beribadah kepada Allah. Iya, lihat Nabi Muhammad SAW yang dijanjikan surga oleh Allah, ya kan? Inna a'tainakal kautsar, ya kan? Allah telah menjanjikan apa? Surga untuk Nabi Muhammad walaupun belum meninggal, tapi sudah dijanjikan surga oleh Allah. Bagaimana ibadahnya Rasulullah SAW? Ya kan? Yang mana malamnya sholat sampai para sahabat itu ingin tahu, saking ingin tahunya ibadahnya sholatnya Nabi Muhammad. Para sahabat itu ikut sholatnya Nabi Muhammad. Sholat malam itu dikiranya baca surat Al-Baqarah 100 ayat bakal selesai ruku, tapi lanjut sampai surat Al-Imran. Dikirain bakal selesai surat Al-Imran, lanjut lagi sampai surat An-Nisa, 5 juz setengah baru ruku, bayangkan. Besoknya para sahabat gak sholat lagi. Gak sholat lagi, karena sudah tahu begitu sholatnya Nabi Muhammad SAW. Suatu malam ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat, Siti Aisyah itu lagi tidur, gak sengaja megang kakinya Nabi Muhammad. Terasa dingin, bangun, ya Rasulullah, kenapa dengan kakiku sampai bengkak seperti ini? Padahal engkau itu adalah seorang Rasul yang dijaga. Apa yang dikatakan Rasulullah? Afala akunu abdan syakuro. Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Syukurnya para Rasul itu, ya kan, dengan telah diberikannya nikmat Allah dengan apa? Dengan ibadah. Kalau kita, ya kan, syukur itu dengan apa? Dengan poya-poya. Maka dari itu kita ubah diri kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil sari tauladan dari Rasulullah, menjadi apa? Umat Nabi Muhammad yang lebih baik. Ya kan? Salah satunya apa lagi? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, kalau kita sering merayakan ulang tahun, sering nggak? Sering. Ulang tahun hari ini kemana? CSB Mall, ya kan? Makan-makan di sana. Rasulullah ketika hari Senin datang, beliau puasa. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa? Hari adalah hari ulang tahunku, untuk menikmati syukur, untuk menikmati hari lahirnya diriku, aku berpuasa. Bayangkan Rasulullah kalau hari lahir itu berpuasa, kita makan-makan sampai kenyang. Beda nggak? Beda. Itu salah satu apa? Syukurnya para Rasul itu telah menerima nikmatnya itu dengan ibadah. Makanya apa? Salah satu ibadah yang Rasul itu sholat itu sangat mulia. Baik, langsung aja karena waktu kita dikit. Yang kedua, ya kan? Salah satu
Kenapa Allah meminta kita melaksanakan sholat? Agar kita ini tenang, hati kita ini tenang. Ya kan? Kenapa? Dengan hati kita ini terhubung koneksi dengan Allah, semua yang ada dalam diri kita ini akan menjadi apa? Akan menjadi tenang. Karena kenapa? Karena ketika hati terbuka, ya kan, semua nur cahaya Allah, semua keburukan itu akan hilang. Akan hilang. Ya kan? Akan hilang. Maka salah satu ketenangan itu adalah dengan apa? Dengan zikir. Apa? Di dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah, hanya dengan mengingat zikir secara bahasa mengingat, tetapi secara hikmahnya menyampungkan diri, mengkonektivitaskan diri kita kepada Allah, maka hati itu akan menjadi tenang, tidak akan gelisah. Ketika teman-teman yang gelisah, ya kan? Ketika teman-teman punya masalah, ya kan? Konektivitasnya itu berarti kurang dengan Allah. Mengkoneksikan diri dengan Tuhannya itu berarti kurang. Ya kan? Nah, salah satu zikir disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah sholat. Ya kan? Sholat. Bahkan salah satu zikir disebutkan dalam Al-Quran adalah Al-Quran. Membaca Al-Quran pun sama, membawa ketenangan kepada kita. Ya kan? Membawa ketenangan kepada kita. Agar apa? Agar nanti, ya kan, setelah kita tenang, pikiran pun akan menjadi jernih. Setelah pikiran jadi jernih, apa yang kita pikirkan ke depan, semua masalah itu akan terlewati. Itu. Baik, yang ketiga, kita langsung aja cepat jangan. Yang ketiga, mangga. Waktunya salah ini jamnya. Oh, salah ya? Sekarang masih jam 8. Oh, jam 8.12. Ya, enggak apa-apa, masih ada 3 ini. Karena Allah memberikan kita waktu itu apa? Untuk melaksanakan sholat itu 5 waktu. Jadi ada 5 kemuliaan yang disyaratkan dalam Al-Quran. Yang ini akan kita bahas agar menjadi motivasi kita untuk melakukan sholat. Jadi bukan hanya beban buat kita sholat itu sebenarnya. Harusnya menjadikan motivasi kita, ya kan? Karena nanti itu sholat itu akan menjadikan kesuksesan kita dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Baik, teman-teman semuanya. Yang ketiga, sholat itu, teman-teman semuanya, ya kan, akan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik, ya kan? Menjadikan diri kita pribadi yang lebih baik. Bagaimana bisa? Kita lihat pada zamannya Rasulullah SAW ketika belum turunnya risalah syariat Islam di Madinah, di kota Mekah, semua kaum Quraisy, kaum jahiliyah disebutnya jahlun. Jahlun itu berarti apa? Bodoh, ya kan? Bodoh, tidak berpendidikan sama sekali. Maka ketika semua berarti jahiliyah, orang yang tidak berpendidikan. Ya. Tetapi ketika datangnya risalah Nabi Muhammad, ketika diajarkannya sholat oleh Nabi Muhammad, bayangkan Sayyidina Umar bin Khattab, ya kan, yang pernah melakukan perbuatan maksiat, mabuk segala macam, tapi karena sholatnya berubah dirinya menjadi lebih baik, ya kan? Sholat. Jika ada dalam diri kita, jika ada dalam ayah kita, jika ada dalam teman kita salah satu kejelekan, karena dibalik sinonim, ya kan, dari kebalikan dari kebaikan itu adalah kejelekan, maka itu tidak mungkin ada 2. Satu yang namanya fahsya, yang kedua namanya apa? Munkar. Fahsya itu apa? Suatu kejelekan, ya kan, yang lahir dari hawa nafsu. Maaf, contohnya itu apa? Zina, porno, LGBT, ya kan? Itu semua disebut dengan fahsya, perbuatan fahsya. Yang kedua apa? Munkar. Munkar itu perbuatan yang lahir dari apa? Nafsu perut dan juga pikiran. Contohnya apa? Contohnya berbohong, berbuat jahat kepada sesama teman. Nah, pada kaum jahiliyah zaman itu semua ada. Zina udah hatam, yang ditanya mereka. Tapi setelah datangnya risalah Nabi Muhammad, apa? Semuanya menjadi khairul ummah, sebaik-baiknya umat. Bayangkan, lihat sekarang Mekah tempat, ya kan? Jadi ketika, ya kan, ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat, maka lahirlah tumbuh kepribadian yang baik. Nah, makanya kenapa kita teman-teman semuanya dari kecil umur 7 tahun disuruh untuk belajar sholat, ya kan? Kenapa? Untuk mendidik kita agar menjadi lebih baik karakternya nanti dengan sendirinya. Karena sholat itu ya dengan sendirinya terkonek kita dengan Allah.
Umur 10 tahun nggak sholat, dipukul. Jangan, di Indonesia jangan dipukul, nanti dilaporin ke Pak Polisi. Kalau di Arabia, ya kan zamannya Rasulullah ya, kalau misalkan 10 tahun nggak sholat, pukul. Kalau di Indonesia jangan, apa? Kurangi jajannya, yang tadinya 10.000 jadi 1.000 misalnya. Ada nggak yang jajannya 10.000? Nggak mungkin. Zaman saya nih teman-teman semuanya, jajan kelas 1 itu 500. 2000 berapa? 2002 kelas 1. Naik kelas 2 jadi 1.000 sama ibu saya. Naik kelas 3 1.500. Naik kelas 4 2.000, kelas 5 kelas 6 2.000 bayangkan. Ada nggak sekarang yang jajannya sehari 2.000? Mustahil. Mustahil. Karena udah berbeda zaman, ya kan? Jadi cara mendidik orang tua zaman itu agar karakternya apa? Menjadi lebih baik seorang anak, ajarkan bagaimana salat yang baik dan benar. Itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada anak perbuatannya seperti ini, perbuatannya seperti itu, bukan, lihat sholatnya, lihat orang tuanya. Pernah nggak orang tuanya mendidik melakukan sholat? Pernahkah orang itu melakukan sholat? Karena kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya yang tadi dan mencegah dari perbuatan mungkar yang tadi. Semua kejelekan ditekan sama sholat itu supaya tidak keluar nafsunya. Ya. Tapi lebih hebatnya zaman sekarang teman-teman. Zaman sekarang nih ya. Anak zaman sekarang ya kan, sebelum diajarkan sholat itu sudah diajarkan manasik haji. Ya, anak TK udah diajarin manasik haji, manasik umroh. Diajarin sholatnya? Enggak. Ini generasi zaman sekarang seperti itu. Ya. Tapi tidak pernah masalah. Manasik haji juga baik. Tapi yang lebih baik ketika kita nanti ya teman-teman semuanya sudah berkeluarga, sudah punya anak, ajarkan dari kecil untuk belajar sholat. Karena nanti itu akan menjadi apa? Menjadi terlahirnya karakter yang baik dan hilangnya karakter yang buruk. Jadi itu salah satu hikmahnya, ya kan? Yang diminta oleh Allah untuk melakukan ibadah sholat itu. Yang keempat, apa? Kenapa Allah perintahkan kita untuk melakukan sholat? Ya kan? Salah satunya apa? Tercapainya doa kita yang kita inginkan. Tercapainya doa yang kita ingin. Ketika kita sudah terkoneksi dengan Allah secara langsung, langit pertama itu langsung kebuka, Sidratul Muntaha itu kebuka, arsy itu langsung kepada Allah, Allah kabulkan seketika. Siapa salah satunya? Nabi Zakaria alaihissalam. Bayangkan, Nabi Zakaria yang setelah kita sebutkan tadi, istrinya itu divonis tidak bisa punya anak, bayangkan. Ya kan? Nabi Zakaria dengan umurnya yang sangat tua, ya kan? Dengan rambutnya yang sudah memutih, sama sekali tidak punya anak, divonis mandul bahasanya. Bayangkan seorang nabi, ya kan? Tapi karena ketika itu Nabi Zakaria adalah pamannya siapa? Siti Maryam, ya kan? Siti Maryam. Siti Maryam itu ya, ini sebelum masuk ke yang kemudian akan sedikit bahas tentang mihrab. Mihrab itu adalah suatu tempat, ya kan, untuk ibadah agar tercapainya doa kita dan jembarnya rezeki kita. Ya kan? Salah satunya apa? Siti Maryam dibuatkan suatu mihrab, ya kan? Karena ada ketika fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Ketika itu kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Jadi ketika Nabi Zakaria itu mempersiapkan segala kebutuhannya Siti Maryam, ya kan? Masuk ke mihrabnya. Ketika di sana semua sudah ada, makanan sudah ada, pakaian sudah ada. Ya kan? Dikatakan kata Nabi Zakaria, "Qala ya Maryam, anna laki hada?" Apakah ini semua milikmu? Kata Nabi Zakaria kepada Siti Maryam, "Qalat huwa min indillah." Apa yang dikatakan? Ini semua pemberian dari Allah. Nabi Zakaria tahu kalau itu memang dari Allah, cuma untuk meyakinkan apakah pendidikan yang diberikan kepada Siti Maryam itu benar-benar yakin. Dan apa yang dikatakan? Qalat huwa min indillah. Yang ada di mihrab, ya kan? Mihrab itu ya seperti ini. Salah satu tempat terkabulnya doa. Makanya imam itu harus ada mihrabnya. Kenapa? Mereka mewakili semua doa-doa makmumnya agar diterima oleh Allah. Makanya imam itu jangan sembarangan. Yang harus mengerti hukumnya, harus benar bacaannya. Agar apa? Karena dia mewakili semua doa. Nah, di dalam mihrab itu semua ada. Kebutuhan Siti Maryam itu ada. Padahal Nabi Zakaria sudah mempersiapkan.
Qalat wa min innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sungguhnya Allah itu memberikan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki. Dari situ Nabi Zakaria mikir, ya saya itu sekarang lagi membutuhkan suatu keturunan, ya kan? Akhirnya apa? Nabi Zakaria apa? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria itu apa? Datang ke mihrabnya Siti Maryam. Da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria itu apa? Berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, ya kan? Meminta kepada Allah agar apa? Diberikan keturunan. Salah satu, ya kan, nih kuncinya di sini. Ketika kita minta kepada Allah sesuai dengan kebutuhan. Ketika kita ingin punya rezeki, berarti apa yang kita bilang kepada Allah? Ya Razak, benar nggak? Ya, masa kita pengen punya rezeki bilangnya ya Sobar, ya Sobir, itu menjadi ketahanan sahabat, salah dong. Nah, apa yang diinginkan Nabi Zakaria itu apa? Pemberian Allah yang tidak terbatas. Maka apa kalimatnya? Wahhab. Apa? Ya Wahhab, sifatnya Allah. Ya enggak? Makanya di dalam ayat itu walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala berdoalah kalian dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala agar apa? Sesuai dengan kebutuhan kita. Itu Allah itu memberi kemudahan sebenarnya. Dengan doa itu. Gampang sebenarnya, sebutin apa? Karena Allah itu Maha Pemberi rezeki, segala Maha Pengasih dan Maha, semua sifatnya Allah itu ada, tinggal kita pakai. Nabi Zakaria itu bilang apa? Ya Wahhab, ya Allah, wahai Tuhanku yang memberi segala sesuatu tanpa batas. Ya kan? Diubahlah. Kalau misalkan meminta untuk diri kita berarti habli. Kalau misalkan untuk kita hablana, maka dilanjutkanlah. Ya kan? Hunalika da'a Zakaria rabbah qala, berkatalah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Wahai Tuhanku, berikanlah kepadaku, yang mana semua orang mengatakan aku ini divonis tidak bisa, ya kan? Tidak bisa mendapatkan keturunan. Kepada lagi siapa aku minta kalau misalkan kepada selain Engkau yang bisa memberikan segala sesuatu. Habli min ladunka dzurriyyatan, keturunan thayyibah ya. Innaka sami'ud du'a, karena Engkaulah yang Maha mendengar doa. Kepada siapa lagi kalau aku misalkan tidak bisa meminta? Hanya kepada Engkau. Ya kan? Berarti itu tandanya apa? Ketika kita tidak mempunyai jalan keluar, ya kan, di dunia ini, itu tandanya apa? Allah itu meminta kepada kita agar kita minta kepada Allah. Enggak ada lagi jalannya. Coba siapa yang memberikan, udah minta kepada dokter yang spesialis, tetap aja nggak bisa punya keturunan. Udah pakai cara obat apa nggak bisa. Berarti apa? Allah itu meminta kepada kita ketika kita punya masalah untuk meminta langsung kepada Allah. Tidak ada campur dengan makhluknya. Ya kan? Kalau kita kan enggak. Pengen ini minta ke kiai, pengen ini minta ke dukun. Enggak perlu, ada Allah. Ya kan? Dukun. Ya ini perempuanku direbut sama orang lain, datang ke Mbah Dukun, minta jampe-jampe. Apa? Minta sama Allah. Ya kan? Minta sama Allah. Maka minta kepada Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Lihat apa yang Allah firmankan, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Fa, lihat awalnya itu pakai fanadatul malaikatu. Fa itu dalam bahasa Arab, teman-teman semuanya. Wah, ini kerennya bahasa Arab juga. Kalian harus belajar bahasa Arab. Abi Ridwan Tausiah. Ya kan? Sampai pusing-pusingnya belajar bahasa Arab, pokoknya pelajari bahasa Arab. Lihat. Ada fa itu penyambung di antara satu kisah dengan kisah yang lain. Kisah yang pertama, Nabi Zakaria itu apa? Meminta. Ya kan? Kemudian apa? Dijawab oleh Allah langsung, tanpa ada jeda, tanpa ada pembatas, diterima doanya. Fanadatul malaikah. Malaikat itu memanggil Zakaria. Fanadatul wa huwa qa'imun yusalli fi nur. Yang mana Nabi Zakaria itu masih dalam keadaan berdiri, yusalli fil mihrab, melakukan sholat di dalam mihrabnya Siti Maryam. Bayangkan, masih dalam berdiri. Allah langsung apa? Allah langsung kasih keturunan. Yubashiruka biyahya. Namanya keturunan Nabi Zakaria adalah Nabi Yahya. Bayangkan, hebatnya sholat. Masih dalam keadaan berdiri, belum sujud loh. Nah, kita udah beribu sujud, beribu ruku, doa kita apa yang dapat? Ya kan? Nah, hebatnya adalah sholat. Apalagi umat Nabi Muhammad, bayangkan. Ini salah satu
kunci agar doa kita terkabul. Kalau misalkan Nabi Zakaria diterima doanya itu dalam keadaan berdiri, kalau kita sebagai umatnya karena keberkahannya Nabi Muhammad, sebelum kita melakukan sholat itu kita sudah dipinta agar kita doa semuanya dikabul oleh Allah. Bayangkan di dalam surat Al-Baqarah surah kedua ayat 45 apa perkataannya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Itu tahu semuanya, tapi nggak ngerti kan maksudnya. Ya kan? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Lihat ada was-shalah. Apa maksudnya? Wasta'inu ketika kita mendapatkan musibah di dunia ini, semua perkara yang tidak bisa kita selesaikan, maka apa kata Allah? Terima dulu dengan sabar. Terima dulu dengan sabar. Itu bukan berarti diam, teman-teman. Sabar itu apa? Lapang dada. Ngomong ya ngomong. Bukan berarti sabar. Enggak. Sabar itu apa? Hati menerima. Sabar dulu. Terima. Kemudian dibarengi dengan apa? Wassalah. Lakukan sholat. Oke. Ngerti sampai sini? Lihat. Ketika Allah mengatakan fa'budni, ibadahlah kepada aku, maka apa yang kita katakan dalam sholat? Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau Allah aku beribadah karena Engkau perintahkan aku. Kemudian wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau aku memohon dari semua permasalahan yang aku punya di dunia ini. Bayangkan. Allah perintahkan kita untuk meminta sebelum sholat, lalu kita lakukan di setiap waktu sholat. Kalau masalah itu, ibu, teman-teman semuanya, malam kita punya masalah, kita bawa ke sholat subuh. Agar apa? Semuanya terselesaikan. Ketika setelah sholat subuh, di antara zuhur kita punya masalah, kita bawa ke sholat zuhur. Ketika kita punya masalah, makanya ada sholat asar agar diselesaikan di sholat asar. Ketika kita punya masalah di waktu sholat asar, kita selesaikan di sholat maghrib. Makanya kenapa Allah, sebenarnya Allah itu meminta apa? 50 rakaat, 50 waktu kan? Iya. 50 waktu, 5 rakaat, 5 waktu aja kita bolong-bolong. Ya, itulah apa? Fungsi dari sholat itu, setiap masalah yang kita lakukan, kita lewati pada hari itu biar bisa terselesaikan semuanya. Karena apa? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya kan? Kemudian kita bawa ke dalam salat karena Engkau perintahkan aku wahai Allah untuk beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan? Kita membaca iyyaka na'budu itu sebenarnya Allah itu apa? Allah itu memberi solusi kepada kita. Cuma nanti permasalahannya apa? Permasalahannya nanti setelah yang 5 ini selesai. Maaf Bu, nanti mungkin aduh 1 menit lagi. Gak apa-apa, nanti bulan depan diundang lagi, lanjutin mana ini kan belum selesai. Oke. Yang kelima itu apa? Nih, langsung aja. Itu sebenarnya keempat masih panjang, cuma akan saya potong. Sholat membawa kita kepada kesuksesan dan kebahagiaan. Sukses dalam bahasa Inggrisnya. Kalau kebahagiaan, happiness. Betul. Di sini ada ini bahasa Inggris nggak, Ibu? Ada ya, pasti tahu lah, nggak perlu saya artikan. Sukses, happiness. Kalau sukses dalam bahasa Arabnya fauz. Jadi kalau namanya Fauziah, Fauzi, Fauzan itu berharap anaknya menjadi orang sukses. Baik. Kalau misalkan kebahagiaan namanya bahasa Arabnya Farha, Farhan, Feriha, Farhatun, itu berarti anaknya supaya bahagia. Tapi orang yang bahagia belum tentu sukses, dan orang yang sukses belum tentu bahagia. Banyak orang sukses tapi gak bahagia, gak berkah. Pusing ngitungin apa? Mobil Pajero 1, mobil Fortuner 1, mobil BMW 1. Gak bahagia. Tapi ketika kita kumpulkan antara bahagia dan juga sukses, apa kalimatnya? Falahun. Kita sering dipanggil setiap hari lah. Hayya 'alal falah. Ya enggak? Iya. Tapi kita enggak sadar bahwasanya Allah itu memanggil agar kita menjadi orang sukses dan bahagia. Ya kan? Hayya 'alal falah. Matiin speakernya. Ada enggak? Ada. Orang ingin bahagia dan sukses, tapi ketika dipanggil sama Allah hayya 'alal falah enggak mau datang. Naudzubillah sama naudzubillah. Ya kan? Kita bisa sukses, bisa dapat uang yang begitu banyak, ya kan? Tapi belum tentu bahagia.
Tapi kita bahagia juga belum tentu sukses. Akal kita menjadi bahagia dan sukses apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa susahnya sih? Apa susahnya? Menghubungkan kita dengan Allah. Lihat Abdurrahman bin Auf. Terakhir. Nanti kenapa penyebab kita dari 5 ini tidak bisa mendapatkan salah satunya itu nanti di bulan depan mungkin kita lanjut. Ya. Siap. Oke. Jadi salah satu sahabat terakhir Abdurrahman bin Auf, salah satu orang terkaya di mana? Di zamannya sebelum Rasulullah, yaitu zaman jahiliyah. Paling kaya, beribu unta punya, beribu tanah, beribu kebun kurma banyak. Ya kan? Tapi ketika datang Islam, datang Islam, Rasulullah mengajarkan salat, ya kan? Disuruh berhijrah ke Madinah, ya kan? Dirampas semua hartanya siapa? Abdurrahman bin Auf. Yang mana yang tadinya kaya nih, teman-teman. Sangat kaya, begitu kaya, kebangetan kayanya nanti. Ya kan? Ketika dia diajak hijrah, semua hartanya dirampas oleh kafir Quraisy. Ya Abdurrahman, kalau kau mau berhijrah dengan Muhammad, aku rampas semuanya. Bayangkan, Abdurrahman hanya membawa sehelai baju dengan jarak 400 km menuju Madinah. Ya kan? Istrinya ditanya, kalau kamu juga mau ikut dengan Abdurrahman bin Auf, kau tidak akan mendapat apa-apa. Tapi kalau kau tinggal di sini, katanya tidak berhijrah, maka semua yang kau inginkan semua dari sini, kau mau laki-laki yang apapun kita persiapkan, katanya kaum Quraisy kepada istrinya Abdurrahman. Karena keimanannya ini lemah, dia milih di mana? Di Mekah. Jadi gini contoh, gini aja. Nanti teman-teman anggap sudah menikah, ya anggap aja punya suaminya nggak ada di sini. Begini sama kamu, kau mau ikut berhijrah dengan Nabi Muhammad, ya kan? Dengan Abdurrahman bin Auf, tidak punya apa-apa, yang mana belum tentu sampai karena perjalanan 400 km, atau kau milih di Mekah dengan kekayaan yang begitu banyak, dengan suami yang bisa kau pilih yang mana? Milih mana? Ya kan? Itu tabiat perempuan. Akhirnya tinggal istrinya Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf karena saking keimanannya, kekuatan spiritualnya dengan Allah, dengan Nabi Muhammad, berangkat kemana? Ke Madinah. Di Madinah, orang-orang Madinah itu disebut Ansor, penolong tanpa pamrih. Saking menolong tanpa pamrih, mereka orang-orang kaya di Madinah itu tahu Abdurrahman bin Auf itu dulunya orang kaya. Apalam takunu gonian, kan? Apakah kau itu dulu seorang kaya? Ya, katanya. Karena saking ditakutkan Abdurrahman bin Auf itu ngedon. Maksudnya apa? Ilfil, ketika dulunya kaya sekarang miskin. Padahal Abdurrahman bukan seperti itu. Apa yang mereka tak khawatirkan? Apakah engkau mau mengambil setengah hartaku, katanya gitu. Kau pilih saudara-saudaraku untuk kau nikahi, katanya gitu, bayang. Tapi apa yang dijawab oleh Muhammad? Aku tidak perlu seperti itu. Yang penting kau beritahu aku di mana tempat untuk bisa berdagang. Akhirnya selama 2 tahun Abdurrahman bin Auf berdagang, membantu orang-orang yang tidak bisa berdagang selama 1 tahun ke depan. 2 tahun depannya dia menjadi kaya, sukses, juga bahagia karena hijrah. Dia menjadi apa? Falah. Karena apa? Dia sudah diajarkan sholat setelah apa? Setelah datangnya risalah. Bayangkan. Jadi salah satu kunci kesuksesan kita yaitu apa? Sukses dan bahagia itu adalah dengan sholat. Nah, mudah-mudahan teman-teman semuanya ini adalah salah satu keistimewaan yang Allah berikan, yang Allah minta dari kita. Yang penting kita sadar, kita butuh apa hari ini? Butuh kesuksesannya sholat, butuh kebahagiaan sholat, butuh apa lagi kita? Butuh doa yang terkabul, ya sholat. Butuh semua masalah yang kita ada di dunia ini agar terselesaikan, ya sholat. Minta kepada Allah dalam sujudnya, dalam rukunya, ya. Nabi Zakaria di waktu berdiri aja udah dikabulkan, apalagi kita umatnya Nabi Muhammad seperti. Ya, baik, mungkin ini teman-teman sekalian semuanya karena waktunya sudah lewat 5 menit. Sebenarnya kalau mau diselesaikan bisa 5 menit mungkin, tapi nanti aja ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bertemu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Insyaallah nanti kedepannya apa penyebab dari 5 ini kita tidak bisa dapatkan? Itu penyebabnya, ya kan? Semuanya ada di Al-Quran. Jadi kalau semua kita hidup dengan Al-Quran, kita akan bisa
melewati semua permasalahan yang ada di dunia ini. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah.